Sambutan saudara. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, dan kami berterima kasih kami kuat, kami sehat, kami punya teman, sahabat, kami bisa beribadah, dan kami berterima kasih buat tempat yang indah ini, dan kami terima kasih buat waktu dan kesempatan. Tidak semua orang mengalami seperti kami, sebab itu kami harus menaikkan syukur, terima kasih kepadamu. Kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu, nyatakan isi hati-Mu buat kami. Bicaralah Tuhan, supaya kami tidak saja mendengar, kami mau melakukan firman-Mu, membebaskan, melepaskan, dan juga kami siap menjadi berkat dimanapun kami berada, di dalam satu nama yang ajaib, nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami. Haleluya, amin, amin. Shalom saudaraku. Ya, puji Tuhan buat kesempatan saat ini. Ya, saya tidak terlalu kenal semua, tetapi nama tidak ingat, tapi rupa saya tahu, saudaraku sekalian. Terima kasih buat kesempatan ini, Pak Pendeta yang sudah tua tapi masih adik dari saya. Dan terima kasih buat kesempatan saya boleh ada di tengah saudara. Pagi ini atau siang ini kita akan sama-sama belajar. Tuhan memilih saya dan saudara itu ada tujuan. Jadi tidak saja kita dipilih, kita diselamatkan, tapi ada tujuan ilahi dalam kehidupan saya dan saudara. Kita mau baca sama-sama 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Ya. Mari kita baca sama-sama saudaraku, 1, 2, 3. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, kegelapan dosa, kegelapan penyakit, kegelapan kehancuran, kebangkutan, kegagalan yang saya dan saudara alami. Tuhan bawa kita keluar dari kegelapan itu, masuk dalam terang yang ajaib. Terang yang ajaib itu berarti kita mendapatkan kehidupan, hidup berkelimpahan, hidup kuat, hidup sehat, dan hidup penuh dengan sukacita. Dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan memakai hidup saya dan saudara, sehingga dikatakan, tetapi kamu bangsa yang terpilih. Dari begitu banyak orang di dunia ini, saya dan saudara orang spesial. Orang yang spesial. Coba katakan kiri kanan, kamu orang yang spesial di mata Tuhan. Kamu orang istimewa. Banyak kali orang melihat dirinya tidak berguna. Tidak berguna lagi, tidak berarti lagi, apalagi kalau sudah tua, atau juga mungkin tidak berpenghasilan pekerjaan seperti orang lain. Orang lalu rasa minder dengan hidupnya. Tetapi Tuhan melihat saya dan saudara tidak seperti itu. Dia memilih engkau dan saya menjadi, dikatakan ayatnya jangan dianu dulu, masih tetap iya. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Jadi Tuhan inginkan supaya setiap kita yang menerima Yesus dalam kehidupan ini menjadi imam, menjadi raja. Imam itu berarti saudaraku, orang yang peduli orang lain, orang yang punya belas kasihan. Kadang-kadang kebiasaan yang kurang baik, kita ini acuh. Dengar orang begini, lihat orang begitu, kita nggak peduli. Itu kan urusan mereka, bukan urusan kita. Tetapi saudara, kita dipilih secara khusus supaya kita ini jadi imam, peduli, punya beban. Sekalipun kita tidak ulurkan tangan, tetapi doa buat saya dan saudara itu sampai ke ujung bumi, kemanapun itu bisa kita jangkau dalam kehidupan ini. Imam yang peduli dan mau berdoa, memperhatikan orang lain. Dan dia menjadi raja, punya kuasa, berwibawa.
Nah, kadang-kadang karena keadaan masa lalu orang jadi minder, jadi pemalu, dan kemudian saudaraku sekalian tidak bisa bangkit dari keadaan yang apalagi baru saja COVID lewat, tetapi keadaan mungkin kita belum stabil sama sekali. Tapi saya dan saudara dipilih oleh Tuhan, artinya kita itu berkuasa. Kita itu anak raja di atas segala raja. Oleh sebab itu saudaraku, bukan berarti kita tidak ada masalah. Tapi bagaimana saya berdiri teguh di dalam keadaan ini. Dan saya percaya saya bisa mengalahkan, saya bisa melewatinya. Karena Yesus Tuhan lebih besar dari segala-galanya. Amin saudaraku sekalian. Dan dikatakan kamu menjadi bangsa yang kudus. Jadi Tuhan inginkan supaya kita berbeda dari orang lain. Kudus itu dipisahkan. Saya dan saudara berada di dalam dunia ini di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Tapi kita berbeda saudara. Cara hidup kita, kata-kata kita, keluarga kita, rumah tangga kita, anak-anak kita, pekerjaan kita. Itu kita berada di satu posisi saudara yang sebetulnya berbeda dari orang lain. Karena ada terang Yesus, ada kemuliaan Yesus. Sehingga saudara, di mana saya dan saudara berada, fungsi kita sebagai garam pelan-pelan tapi pasti menghamirkan, membuat orang menjadi hangat, menjadi sukacita, dan menjadi terang. Sehingga kemuliaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Bangsa yang kudus dan dikatakan umat kepunyaan Allah sendiri. Mungkin ini kita anggap biasa, tapi sebetulnya tidak biasa. Coba kita lihat saudaraku sekalian. Keluaran 19 ayat 5, bagaimana firman Tuhan itu. Tuhan berkata kepada orang Israel, ya, jadi sekarang sama-sama dengan saya biar nggak ngantuk saudara ya. 1, 2, 3. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Aku yang empunya seluruh bumi, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Kemudian satu ayat lagi, Ulangan. Ya. Sebab engkau umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, sebab engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Ini Tuhan katakan pada orang Israel ketika mereka ada di padang gurun Sinai. Dan Tuhan menetapkan Israel menjadi umat pilihan kesayangannya. Dan sampai hari ini janji itu tidak pernah berubah. Tuhan pernah berkata pada Abraham, Tuhan berkata kepada orang Israel, Tuhan berkata pada orang Israel, dan sampai hari ini kesetiaannya, kuasanya tidak pernah berubah dari orang Israel, termasuk di dalamnya saya dan saudara. Artinya, kenapa kita menjadi kesayangan? Kenapa kita begitu penting di mata Tuhan? Karena saya dan saudara dibeli dengan harga yang sangat mahal. Harga nyawa anak Allah. Dia turun dari kemuliaan masuk ke dunia yang gelap, mati supaya saya dan saudara hidup. Dia gagal total supaya kita berhasil. Dia penuh dengan sakit penyakit di kayu salib supaya kita alami kesembuhan. Dia ditolak dan dibuang sehingga dia berseru, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Banyak orang berseru yang sama. Sampai kapan Tuhan? Kenapa Tuhan? Apa yang saya harus lakukan? Banyak orang berseru demikian. Tetapi saudaraku sekalian, jangan pernah lupa, engkau harta kesayangannya, dibeli dengan harga yang mahal.
nyawa anak Allah. Artinya kau tidak pernah ditinggalkan, tidak pernah dibiarkan, tidak pernah dia lupa pada janji, yaitu pada dirimu dan diriku. Karena engkau berharga, engkau milik kesayangannya. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, jangan kita hanya melihat kekurangan dalam hidup ini, tapi mari kita lihat bagaimana Tuhan itu mengasihi saya dan saudara, sehingga kalaupun kita berada dalam keadaan yang terpuruk, kita masih tetap bisa berkata, aku harta kesayangan Tuhan, aku biji matanya, dan dia berjanji dia tidak pernah tinggalkan. Manusia bisa melupakan, manusia bisa berubah, tapi Tuhan tidak pernah, saudaraku sekalian. Kalau kita bayangkan bagaimana hidup kita masa lalu, hancur berantakan, tapi bagaimana Tuhan mengangkat kita pelan-pelan, dan pasti saudaraku sekalian, saudara bisa ada di Australia, mungkin menjadi orang asing di sini, tapi Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan menyertai, ketemu dengan wanita, ketemu dengan pria, kemudian ada satu keluarga, ada anak-anak yang diberkati Tuhan. Dan sampai hari ini kalau kita tulis buku hidup kita, saudaraku, mungkin sudah berapa banyak buku yang kita mau ceritakan apa yang Tuhan buat. Karena engkau dan saya harta kesayangannya. Harta kesayangannya. Mari katakan sama-sama dengan saya, aku harta kesayangan Allah. 1, 2, 3. Aku harta kesayangan Allah. Aku harta kesayangan Yesus. 1, 2, 3. Aku harta kesayangan Yesus. Puji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudaraku sekalian. Nah, sekarang kita akan lihat satu contoh, saudara, yang mungkin juga bisa terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Kita akan lihat bagaimana contoh dalam kitab Hakim-Hakim. Ada Deborah, ada Barak, ada Yael. Ini 3 orang yang dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan dalam tugas mereka masing-masing. Kita lihat dulu Hakim-Hakim pasal 4, saudara. Ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya adalah Sisera, diam di Hasorit Hagoyim. Jadi saudara, Ehud itu hakim sebelumnya mati, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades dan di daerah Naftali, dan berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintah demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, mari sama-sama 1, 2, 3. Kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan daripada perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak. Kalau kita perhatikan kitab Hakim-Hakim, saudara, keadaan itu seperti siklus, terus keadaan yang sama. Hakim-hakim itu ada kurang lebih 13 orang.
kalau ada hakim memerintah, mereka hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tapi kalau hakim sudah mati, lama-kelamaan mereka kemudian jauh dari Tuhan, kawin-mawin dengan orang-orang di situ, dan pada akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Dan saat itu mereka akan ditindas. Mereka akan mengalami banyak masalah dari penduduk asli. Dan itu terus bergulir demikian, saudaraku sekalian. Termasuk sesudah Ehud meninggal, mereka lalu jauh dari Tuhan. Maka Raja Kanaan dengan Sisera penglima perang yang memimpin itu menindas, menekan orang Israel. Dan disebut, saudara, kekuatannya begitu luar biasa. Mereka punya 900 kereta. Jadi kalau perang mereka tidak usah macam-macam, saudara. Dengan kereta itu mereka lindas orang-orang dan tentara-tentara yang ada di hadapan mereka. Dan itu sangat menakutkan, saudaraku. Bukan itu saja. Kalau kita lihat dalam pasal 5 itu dikatakan ayat 8, mereka itu tidak punya alat senjata sama sekali. Jadi betul-betul terpuruk, tertekan, saudaraku sekalian. Di besi sepotong pun mereka tidak punya itu untuk buat senjata. Jadi senjata mereka dirampas habis. Jadi saudara bayangkan 20 tahun mereka begitu tertekan, terintimidasi dan tidak berhasil. Mereka itu sama sekali betul-betul terpuruk pada akhirnya. Sehingga mereka sebetulnya tidak punya tentara. Bagaimana punya tentara? Mereka begitu ketakutan. Tetapi saudaraku sekalian, kita lihat bagaimana Tuhan. Ketika mereka berada dalam tekanan yang hebat, mereka berseru kepada Tuhan. Mereka mohon belas kasihan, minta ampun, berteriak kepada Tuhan. Dan Tuhan membebaskan mereka dengan cara Dia mengirim hakim-hakim untuk menolong mereka. Termasuk di dalamnya ini Tuhan mengirim Deborah, seorang wanita biasa, ibu rumah tangga, sama sekali tidak terkenal, yang biasa duduk di bawah pohon korma dikatakan, sehingga tempat itu adalah pohon korma Deborah. Di sanalah Deborah duduk, di sanalah Deborah berdoa, di sanalah Deborah mencari Tuhan. Dan begitu kerasnya tekanan, dan itu membuat Deborah penuh dengan belas kasihan datang kepada Tuhan. Sehingga pada akhirnya Tuhan bicara kepada dia. Dia terus berkembang menjadi nabiya dan menjadi hakim, menyampaikan suara Tuhan, dan kalau ada orang punya masalah, dia berdoa buat mereka, dia menyelesaikan buat mereka. Lama-lama kehadiran Deborah di tengah-tengah Israel itu bawa dampak. Terasa, saudaraku, orang yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, yang peduli pada orang lain, pada akhirnya Tuhan bicara kepada Deborah. Satu hari Tuhan berkata pada Deborah, panggil Barak, suruh dia memimpin Israel, dan aku akan menyerahkan Sisera ke dalam tangannya. Kemudian Barak dipanggil, saudaraku sekalian, seperti yang sudah kita baca tadi. Tapi apa yang dikatakan Barak? Saya enggak akan pergi. Syaratnya kalau kamu pergi berperang dengan saya akan ikut. Kalau tidak, saya tidak akan pergi. Nah, saudara pikir ini laki-laki macam apa, saudara? Mungkin kalau orang timur berkata bodoh sekali ini. Masa mau tinggal di belakang istri atau menjadi suami yang takut istri, saudaraku sekalian. Jadi kita lihat di sini satu keadaan yang sama sekali tidak bisa diharapkan daripada Barak ini. Cuma yang perlu kita perhatikan, apa Deborah mengejek, Deborah mengolok. Banyak orang, saudara, atau banyak wanita minta maaf kalau suaminya agak lelet, nah kurang cepat tanggap dan tidak bisa tegas begitu, lalu dia
Jalan pintas, dia yang pimpin, dia yang atur semuanya. Dan itu keadaan seperti ini, saudara, membawa rumah tangga keluarga tidak harmonis, tidak menghargai satu dengan yang lain. Sehingga saudaraku, Deborah berkata, baik, dia akan pergi dengan engkau, tapi engkau tidak mendapat kemuliaan dalam perjalanan ini. Nah, yang kita belajar lihat saudaraku sekalian, bagaimana kehidupan Deborah yang berada di tengah Israel, dan bagaimana Tuhan memimpin dia untuk menarik, untuk membawa Barak menjadi pemimpin atau menjadi panglima perang pada waktu itu. Ini kan mereka mesti kerjasama, saudara, dengan tujuan bagaimana mengalahkan musuh. Tapi kalau mereka perang-perang sendiri, kalau mereka bertengkar sendiri, saling merendahkan satu dengan yang lain, lah kapan maju perangnya? Dan ini kegagalan kadang-kadang kita kurang perhatikan, saudara. Ada masalah, dua orang itu harus bersatu, saling merendahkan diri, menganggap satu lebih baik dari yang lain. Bukan kita lalu menganggap diri kita lebih hebat dari, makanya banyak rumah tangga tidak bisa bertahan, saudaraku. Dan kalau sudah salah paham seperti ini, bisa muncullah orang ketiga mengganggu-gugat kehidupan rumah tangga. Termasuk di dalamnya ialah dalam pelayanan. Dalam pelayanan kalau kita tidak bisa merendahkan diri, kita tidak bisa menerima satu dengan yang lain. Mungkin karena pemimpin sudah tua, sekolahnya tidak tinggi, tidak pintar seperti yang muda. Lalu kita anggap, saudaraku sekalian, orang sudah begitu kok dipakai Tuhan. Kadang-kadang, saudara, ada orang sama sekali kita tidak bisa anggap. Mungkin juga bawa firman, mungkin mimpin pujian tidak bisa, doa juga keliling dunia. Tapi saudara, kalau dia diangkat Tuhan jadi pemimpin, mungkin di dalam KM atau di dalam pelayanan apapun, atau orang tua dalam keluarga, saudaraku sekalian, mari kita saling hargai, hormatilah. Karena hal ini penting sekali. Orang yang menghormati orang lebih tua itu akan diberkati dan umurnya akan diperpanjang. Itu kata firman, saudaraku sekalian. Jangan terus cacat sana, cacat sini, lihat kekurangan, ngomel di belakang, lalu kemudian cari orang untuk sama-sama membicarakan kekurangan orang satu dengan yang lain. Saudaraku sekalian, waktu kita tidak banyak, perlu tempat-tempat ini diisi oleh banyak orang. Orang akan melihat engkau dan saya penuh kasih, perhatian, saling menghargai, mendukung, sehingga saudara, kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan, urapan Tuhan turun atas kehidupanmu, rumah tanggamu, pelayananmu. Dan kita lihat bagaimana, saudaraku sekalian, Barak, buka dulu, taruh bawah ya. Terima kasih. Ya. Jadi kita lihat, saudaraku, kalau saja Barak dan Deborah berjalan sendiri-sendiri, mementingkan diri sendiri, merasa Deborah ini, saya kan nabi, saya kan hakim, nih kamu bukan apa-apanya. Kalau Deborah bertingkah ambil sikap sombong seperti itu, tidak terjadi sesuatu, saudara. Keadaan akan tambah terpuruk. Barak, dia diangkat jadi panglima, sudah jelas saudara angkat jadi panglima. Tetapi dia tahu kehadiran Deborah di dalam kehidupan tentara atau dalam peperangan, orang-orang itu sudah lama terpuruk, tertekan, takut, memerlukan betul dampak atau kehadiran Deborah yang membawa semangat, membawa sukacita. Kalau orang lihat Deborah di situ
Mereka yang lagi terpuruk dan tertekan dan tidak pernah dilatih perang, saudaraku sekalian. Mereka tahu Tuhan ada di situ karena Deborah ada di tengah-tengah mereka. Sehingga saudaraku sekalian, Barak dengan tegas berkata, kalau kamu tidak pergi, tidak maju perang, saya nggak ikut. Artinya mereka menjadi satu kesatuan dalam pekerjaan Tuhan yang besar itu. Mereka saling terikat satu dengan yang lain, menghargai, menghormati, mendukung, dan Deborah ada di situ untuk memberi semangat dan terus berdoa untuk tentara yang ikut di dalamnya. Nah, saudara, kita belajar melihat bagaimanakah peperangan itu terjadi. Karena ada kesatuan, karena saling menghargai, karena begitu percaya kepada Tuhan. Mari kita lihat saudaraku sekalian. Ya, lalu berkata Deborah pada Barak, bersiaplah sebab ini hari Tuhan menyerahkan engkau pada tangannya. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor dan 10.000 orang berjalan kaki, dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak, sehingga Sisera turun dari kereta melarikan diri dengan berjalan kaki. Ya. Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Hazorit Hagoyim, dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang dan tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Pasal 5-nya. Ya. Tuhan, ketika engkau bergerak dari Seir, ketika engkau melangkah maju dari daerah Edom, bergoncanglah bumi, tiris juga langit, juga awan tiris airnya. Gunung-gunung yakni Sinai bergoyang di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Israel. Jadi saudara, mereka itu berperang, betul-betul mereka tidak punya senjata dan tidak punya pengalaman perang. Di atas kertas mereka pasti kalah. Nah, hidup ini saudara, banyak kali kita melihat keadaan ini sudah tidak ada jalan. Keadaan itu begitu sulit, keadaan ini sepertinya tidak sembuh, keadaan ini tidak berhasil. Tetapi jangan pernah lupa saudaraku, kita punya Allah yang hebat, besar dan luar biasa. Dan dia bisa diandalkan dalam segala keadaan. Israel tidak punya pengalaman perang, tidak punya senjata. Tetapi dikatakan mereka mengalahkan semua musuh dengan senjata-senjata musuh yang ada pada waktu itu. Karena apa? Karena Tuhan janji, Tuhan yang ikut berperang. Langit datang hujan deras, guntur kilat, bumi, sungai Kison banjir bandang pada waktu itu. Sehingga kereta yang mau dijalankan untuk melawan musuh, kereta itu masuk ke dalam lumpur dan tidak bisa jalan lagi, saudara. Hebatnya Tuhan. Kadang-kadang kita pikir Tuhan tolong dengan cara begini, dengan cara begitu. Tapi kita tidak pernah bayangkan saudara, Tuhan punya cara 1001 macam cara untuk membuktikan Dia Allah. Dia hidup dalam hidup saya dan saudara. Sehingga semua tentara mati dan termasuk Sisera yang paling hebat itu turun dari keretanya, lari saudara menyelamatkan diri, dikejar oleh Barak saudara. Dan apa yang terjadi kalau kita lihat ayat selanjutnya, akhirnya dia sampailah di rumah Yael. Yael itu
istri dari seorang, mereka itu suaminya itu sering pindah-pindah tempat, menjaga hewan, cari air, cari rumput, saudara. Jadi biasanya Yael ini tinggal sendiri dan sudah biasa bongkar pasang kemah. Dia bukan istri yang manja, tapi dia mandiri. Dia bisa lakukan segala perkara dengan kekuatannya. Nah, Sisera ini, saudara, Yael ini punya hubungan. Yael ini hubungan keturunan daripada Hobab. Hobab itu ipar daripada Musa. Ketika Musa akan keluar dari Gunung Sinai, Musa minta tolong kepada Hobab, jadi itu saudara daripada Sipora, untuk mendampingi mereka keluar dari padang gurun, karena Musa pikir Hobab ini sudah berpengalaman di padang gurun, sekalipun memang ada tiang awan dan tiang api pada waktu itu. Dan sejak itu Hobab dengan keturunannya itu orang Keni, yaitu termasuk istri Yael ini, punya hubungan baik dengan orang Israel, tetapi punya juga hubungan baik dengan Raja Yabin. Jadi Yael ini berdiri di tengah-tengah, saudara, baik dengan Israel karena dia dalam keturunan Hobab, ipar Musa, dan baik juga dengan Kanaan karena mereka tinggal di negeri itu. Jadi saudaraku sekalian, ketika Sisera lari menyelamatkan diri, dia lalu masuk ke kemah daripada Yael. Lalu dia minta minum pada Yael. Yael beri dia susu. Dan tidurlah saudaraku sekalian. Sisera pada waktu itu diberi selimut oleh Yael. Saat krisis seperti itu, apa yang Yael harus katakan, saudara? Kalau dia memihak Israel, dia akan diancam mati. Tapi kalau dia tidak memihak kepada, dia akan melakukan sesuatu kepada Sisera, saudaraku sekalian, bahaya buat dia. Tapi yang kita tahu pada akhirnya, saat krisis dalam kehidupan Yael, diambil satu keputusan. Karena dia kenal Allah Israel. Dia tahu siapa Musa. Dia dengar semua pengalaman orang Israel berjalan di padang gurun dengan pertolongan, dengan kuasa yang luar biasa. Roti dari langit, burung datang untuk diberi makan kepada orang Israel. Cerita-cerita semua yang sudah pernah Tuhan lakukan buat Israel, itu semua Yael tahu. Sehingga saudaraku sekalian, dengan pasti dan berani diambil keputusan, dia memihak Israel. Dan itu berarti dia memihak Allah Israel. Sehingga diambil pasak, saudaraku sekalian, dia taruh di kepala daripada Sisera. Pukul 2-3 kali tembus sampai tanah, saudara. Seketika Sisera mati. Lalu muncullah Barak, saudara. Lalu kemudian Deborah berkata, Yael berkata kepada Barak, "Mari lihat, ini orang yang kamu cari ini ada di sini sekarang." Dia tidak bilang, "Itu lihat saya yang bunuh orang itu." Dia tidak berkata begitu, saudara. Mari lihat, orang yang kamu cari ada di sini. Dan ketika Barak lihat Sisera penglima perang yang sangat menakutkan. Ini sama-sama penglima, saudara. Jadi biasanya penglima dengan penglima mereka berusaha untuk menghancurkan ini orang-orang penting ini. Tapi ketika Barak sampai di situ, Sisera sudah dibunuh oleh Yael. Semua tentara pergi berperang, tapi Yael hanya ada di rumah dengan diam. Dia bisa mengalahkan penglima perang, saudaraku sekalian. Seketika itu terjadi. Tapi itu berarti dia sudah punya hubungan baik dengan Tuhan. Dia kenal Allah Israel. Dia ambil keputusan penting dalam kehidupannya. Dia mau memihak Allah Israel. Dan dia bunuh penglima perang itu. Begitu Barak melihat, saudaraku sekalian, mestinya Barak kecewa. Karena apa? Karena bukan dia yang bunuh Sisera. Kok Yael? Siapa Yael itu?
Tapi saudaraku sekalian, Deborah dan Barak memiliki sikap yang sama, rendah hati. Barak kejar kemuliaan, kejar nama, kejar berkat. Wah, supaya namanya terkenal, dia yang bunuh Sisera. Ternyata nol, saudara. Yang bunuh Sisera, Yael yang sama sekali tidak terkenal. Mestinya saat itu Barak jadi kecewa. Kalau begini lebih baik. Buat apa saya perang? Kalau saya tidak dapat kemuliaan, tidak dapat kehormatan, tidak dapat pujian, tidak dapat berkat. Ya sudah, dia pulang sudah, saudara. Tapi sesudah itu Barak melanjutkan peperangan. Karena dia ingat, kata Deborah, nanti kemuliaan itu engkau tidak dapat, tapi akan diberikan pada seorang wanita. Dan buat Barak, saudara, dia tidak dapat kemuliaan, tidak dapat kehormatan, tidak penting lagi buat dia. Karena dia punya tujuan dalam hidup ini. Dia dipilih oleh Tuhan menjadi imam, menjadi raja, dan untuk kemuliaan Tuhan semata-mata. Hari ini saudaraku sekalian, yang perlu kita perhatikan, mari kita periksa diri saya dan saudara. Deborah itu imam, Deborah itu nabia dan hakim. Orang penting, saudara, di antara Israel. Terkenal dia di mana-mana. Tapi dia juga tidak kejar kemuliaan. Mungkin bisa jadi Deborah berpikir nanti dia yang dapat kemuliaan itu. Tapi pada akhirnya juga tidak, saudaraku sekalian. Tapi tetap kalau kita baca di dalam pasal 5, saudara, muncullah pujian. Saudara baca, ceritanya bagus sekali untuk kita lihat, saudara, bagaimana Deborah sebut nama-nama orang yang terlibat di dalam berperang, dan orang-orang yang acuh tak acuh, yang sama sekali tidak peduli dalam peperangan. Tapi dia juga memuji orang-orang yang sungguh-sungguh, termasuk di dalamnya Yael, saudara, yang sama sekali tidak terkenal, tapi dipuji oleh dia dan artinya Deborah mau mengatakan bahwa semua yang kita lakukan dalam kehidupan ini perlu kita perhatikan supaya jangan mencuri kemuliaan, jangan mengejar semua yang ada, dan kalau kita tidak dapat apa yang kita inginkan, lalu kita jadi kecewa, kita jadi mundur, kita kemudian berhenti pelayanan, kita kemudian menjadi sakit hati, dan kita merasa saya kok nggak dihargai, saya kok nggak dihormati, saya nggak dapat apa-apa dalam pelayanan. Tidak masalah, saudara. Tidak dapat hormat, tidak dapat kemuliaan, tidak dapat pujian, tidak masalah, karena Tuhan bisa membalas, memberikan pada kita berlipat-lipat kali ganda daripada apa yang kita lakukan secara tersembunyi. Kita lihat, Deborah orang penting, Barak penglima, tapi kemuliaan itu diberikan pada Yael. Tapi pada saat Yael tahu dia yang membunuh Sisera, dia juga tidak bangga, saudara. Dia tidak sombong memamerkan dirinya, betapa hebatnya saya. Lalu dia berkata, lihat orang yang kamu cari ini. Dari 3 orang ini kita mau belajar, saudaraku. Dalam hidup ini, jangan sombong. Jangan mengejar sesuatu yang ada dalam dunia ini lalu lupa Tuhan pemberi berkat. Supaya kita ingat, kemuliaan itu sampai kapanpun hanya untuk Tuhan semata-mata. Jauhkan daripada kita, saudara, keinginan sia-sia, dosa, kebencian, dan kemarahan. Lalu sakit hati, akhirnya kita terhilang dalam kehidupan ini. Lepaskan semuanya. Dan Barak melihat keadaan itu, dia tidak lagi pusing dengan mengejar Sisera karena sudah dibunuh oleh Yael. Dia tidak berkata pada Yael, kenapa kamu gak tunggu saya? Kenapa kamu bunuh dia? Dia keluar dari situ, dia lanjutkan pelayanan, dia lanjutkan peperangan.
Ada orang banyak yang sakit hati, saudara, karena kurang dihargai, karena kurang dihormati, karena kurang mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Gak masalah, saudara. Pembalasan itu haknya Tuhan. Mungkin ada suami istri lebih menonjol, ada istri suami lebih menonjol. Jangan jadi masalah, saudara. Lalu kita mempertahankan hak harga diri, nama baik. Waduh, segala macam kita pertahankan. Saudaraku sekalian, belajarlah menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Mari kita belajar rendah hati untuk menghargai orang-orang yang ada di sekeliling kita, sehingga kita bisa bekerja sama seperti Deborah dan Barak. Dengan satu tujuan, baik Deborah, baik Barak punya tujuan yang sama, dan termasuk Yael di dalamnya. Kemuliaan hanya untuk Yesus Tuhan. Kalau ada sakit hati, kalau ada kecewa, kalau ada hati kita, saudara, yang belum kita dapat, sudah simpan saja dulu. Karena pada waktu Tuhan, Dia akan membuktikan pada kita, orang yang setia, orang yang tulus, orang sungguh-sungguh, pasti akan diberkati. Pasti Tuhan akan tolong dengan cara-cara yang tidak pernah kita pikirkan. Deborah, Barak, Yael dipakai Tuhan luar biasa membebaskan Israel. Tapi nama mereka tidak pernah disebut begitu hebat, begitu luar biasa. Tapi nama Allah Israel disebut menjadi Allah yang luar biasa. Tuhan berkati saudara. Puji Tuhan, haleluya. Kita mau menyanyi satu lagu, saudaraku sekalian. Yang terutama dalam kehidupan ini. Biar menjadi doa dan kerinduan saya dan saudara. Bangkit berdiri. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama-Nya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Haleluya, saya mau cinta Yesus. Mari bapak-bapak saja katakan yang terutama, ibu-ibu berdoa. Mungkin ada saudara tidak dihargai, tidak dihormati, mungkin sedang ditindas. Mari periksa hatimu, lepaskan pengampunan, lepaskan kebencian, amarah. Pandang kepada Yesus Tuhan. Sama-sama katakan, haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya,
Terima kasih Tuhan. Tolong kami memperbaiki hati kami di hadapan Tuhan saat ini. Kadang-kadang kami kejar berkat, kejar nama, kejar kemuliaan, kejar dihargai, diterima. Kami mau mengejar apa yang dalam dunia ini, tapi kadang-kadang kami kecewa. Kami tidak mendapatkan, bahkan mungkin kami tidak diterima, tidak dihargai, tidak diperhatikan. Kami mohon ampun daripadamu buat kekecewaan, kebencian, kemarahan, kekecewaan yang kami alami dalam kehidupan kami. Kami mau minta ampun, ampuni kami Tuhan, ampuni kami, tolong setiap kami, supaya hati kami ini betul-betul bersih, kudus, suci di hadapan-Mu. Berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk berkata di dalam nama Yesus yang berkuasa, semua kecewa, sakit hati, kebencian, kemarahan yang kami kejar, kami belum dapat, dan kami mau terhilang dalam keadaan ini. Kami mau bebaskan diri, lepaskan diri dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, sucikan hati pikiran kami Tuhan. Biarlah mata hati kami boleh tertuju kepadamu. Terima kasih karena kami menjadi umat kesayangan-Mu, biji mata-Mu. Kami begitu berharga dan kami dibayar lunas dengan nyawa anak Allah, sehingga kami tahu Tuhan, kami begitu penting dan berarti di mata-Mu, dan janji-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kau tidak pernah lupa pada kami. Kau tidak pernah biarkan kami dalam keadaan apapun juga. Sebab itu Tuhan, pegang tangan kami, tolong kami, pimpin kami, supaya kami boleh berubah menjadi orang rendah hati, menghargai orang lain, taat dan setia, tulus menantikan pertolongan-Mu. Dan kami mau tetap melayani Engkau, meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami, dalam rumah tangga kami, dan termasuk di dalam Eklesia Mission ini. Biarlah nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan, sehingga kami tampil beda. Karena dalam diri kami ada kemuliaan demi kemuliaan, ada kuasa demi kuasa, ada mujizat demi mujizat yang Tuhan kerjakan. Dan satu keputusan kami, supaya lewat semua itu Yesus ditinggikan dan diagungkan, dan namanya selama-lamanya boleh nyata dalam kehidupan kami. Di dalam nama yang berkuasa ini kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Tuhan berkati saudara, silakan.